Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya milih KPR itu bagaimana sih? Kan banyak nih yang sharing gitu. Kalau milih KPR tuh gampang, tinggal dibandingin aja mana yang bunganya paling murah, mana yang biayanya paling murah. Yaitu benar, kalau memang kejadiannya kita dapat penawaran yang sama dari berbagai bank, tapi bunganya beda. Nah, itu ideal banget. Karena kita dapat, misalnya kita ngajuin KPR 500 juta gitu, dan kita dapatnya 500 juta juga nih, dari bank A, B, dan C gitu. Wah, itu sih enak, dan itu gampang banget untuk dilakukan. Karena tinggal menghitung bagaimana membandingkan antara bank A, B, dan C. Mana yang paling hemat, mana yang paling ramah biaya sama kita. Itu adalah perkara gampang. Namun masalahnya adalah, apakah setiap kali kita ngajuin KPR, kita akan ketemu dengan kondisi yang ideal seperti itu? Sayangnya enggak. Malah dalam banyak kasus, pada saat kita ngajuin KPR, bisa jadi nih, kita ngajuinnya 500 juta, tapi cuma disetujuin 300 juta. Atau cuma disetujui bahkan cuma di 250 juta. Nah, kalau kayak begitu kan, bagaimana nih? Saya izin kasih sedikit contoh yang sering kejadian nih di saat kita mengajukan KPR ke beberapa bank sekaligus. Bisa jadi Bank A memberikan persetujuan 300 juta dari yang kita ajukan 500 juta. Tapi Bank A ini bunganya paling top gitu. Bunganya cuma 3%-an gitu. Bayangin, KPR komersial itu bunganya cuma 3%-an. Tuh, luar biasa lah. Tapi masalahnya ada selisih nih, 200 juta sama yang kita mau ajuin. Nah, satu sisi yang lain, kita ada ngajuin juga ke Bank B. Nah, Bank B ngasih sesuai dengan yang kita mau. Kita ngajuin 500 juta, disetujuin 500 juta. Tapi, masalahnya adalah bunganya. Waduh, ini bikin garuk-garuk kepala sih. Dia kasih di angka 8%. Jauh tuh. Agak bumi langit ya sama si Bank A. Bank A itu bunganya di 3%, ini bunganya Bank B di 8%, beda 5%. 5% itu mungkin kalau dari angka 5 gitu, oh cuma beda 5 gitu. Nah, kesannya kecil gitu, tapi ya 5% itu kan dikali apa? Dikali dengan pokok pinjaman kita. Nah, kalau dikalinya dengan ratusan juta kan jadi gede juga. Atau tiba-tiba ada bank yang lain lagi nih, yang kita coba ajuin juga. Dia ngasih plafon sesuai nih, 500 juta sesuai dengan yang kita ajukan. Bunganya lebih ramah daripada Bank B, kasih di 6%. Tapi bedanya adalah jangka waktunya dikunci sama si Bank C. Jangka waktunya kamu harus ambil 20 tahun. Nah, sedangkan di Bank A dan di Bank B, kita diizinin bisa ngambil jangka waktunya 15 tahun. Nah, gimana nih? Mesti milih yang mana? Nah, ini saya juga sejujurnya nggak bisa langsung jawab di sini. Karena kalau saya jawab di sini, kesannya ini jadi kayak generik. Kayak rumus yang, oh semua orang bisa gitu. Padahal, yang teman-teman perlu tahu, yang judulnya namanya keuangan, apalagi berkaitan dengan komitmen jangka panjang, yang namanya KPR, itu nggak bisa sembarangan kasih sarannya. Nggak bisa pakai saran generik, satu untuk semua. Karena kan kondisi keuangan masing-masing orang itu berbeda-beda. Bisa jadi nih, dari teman-teman, ada yang punya privilege atau keistimewaan. Bisa milih Bank A, di mana nambel 200 jutanya lagi itu, kebetulan teman-teman bisa dapat pinjaman lunak dari yang namanya Bank Papa Mama. Nah, kalau kayak begitu kan beda ceritanya sama teman-teman yang nggak punya Bank Papa Mama. Kalau mesti ngambil KTA buat nambelin itu, nah ini kan nanti angsurannya jadi double-double. Ada angsuran 300 juta, ada angsuran 200 juta KTA. Nah, ini angkanya gimana ya? Nah, kalau ngaco, ini teman-teman pasti akan keserimpet. Dan perlu teman-teman sadari ya, saya seringkali menjelaskan bahwa KPR itu komitmen jangka panjang itu seperti lomba maraton. Itu lari jarak panjang. Nah, kalau keserimpet di depan, jatuh,
itu lari lagi ke yang sisanya, itu masih berasa sakitnya. Nah, jadi nggak bisa yang namanya saran itu diberikan generik satu untuk semua. Nah, kalau kebetulan teman-teman ada nonton konten-konten yang dibuat oleh kreator lain gitu, bisa jadi mereka memberikan gambaran sesuatu yang sederhana gitu. Kesannya one fit for all. Tapi apa yang kami sarankan di sini adalah berdasarkan pengalaman kami, di mana kami sudah melayani banyak sekali customer dan beragam sekali pengajuan itu. Kami melihat bahwa kebutuhan orang berbeda-beda, dan itulah sebabnya pada saat menentukan pilihan mau ambil bank A, B, atau C, itu kembali lagi harus dilihat dari kondisi keuangan pribadinya dan kondisi-kondisi keuangan di sekelilingnya dari keluarga tersebut. Karena yang namanya soal uang, itu antar orang, walaupun gajinya sama, bebannya bisa jadi beda. Makanya jangan terima saran yang sifatnya generik dan langsung jalanin seperti itu. Itu bisa bahaya buat teman-teman. Selain dari pertimbangan saat mengambil KPR yang mana nih? Yang dari bank A kah? Dari bank B? Atau bank C? Nah, ini ada hal krusial lain yang teman-teman perlu tahu, yaitu terkait dengan akad KPR. Karena setelah kita melakukan akad KPR, itu nggak bisa dibatalin. Jadi karena tahapan ini penting, teman-teman perlu tahu, emang pada saat akad KPR itu kita ngapain aja sih? Apa aja yang perlu kita perhatikan di dalam perjanjian KPR? Dan hal apa yang mungkin terjadi selama proses akad KPR itu? Nah, saya sarankan teman-teman cek video berikut ini.